analisis dari kasus revenue based fraud dan asset based fraud. Perkenalkan, nama saya Sulistia Afrinisa. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Mutmainah. Perkenalkan, nama saya Tiara Angelika. Nama saya Sarah Aini. Nama saya Azhara Nurhidia. Nama saya Salma Afifah. Kita pertama akan masuk ke pendahuluan, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan merupakan tindakan tipu daya yang dapat merugikan perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik. Kasus kecurangan yang akan dibahas adalah kecurangan yang terjadi di PT Garuda Indonesia yang melibatkan penyajian informasi keuangan yang tidak akurat. Pentingnya akurasi laporan keuangan menjadi fokus utama untuk mencegah dampak negatif baik secara hukum maupun reputasi. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat memiliki dampak serius bagi perusahaan, termasuk penurunan kepercayaan publik dan implikasi hukum. Lalu selanjutnya ada definisi kecurangan, yaitu di mana kecurangan laporan keuangan adalah tindakan terencana untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak benar secara material. Adapun pengertian dari tindakan kecurangan terhadap aset dan revenue. Yang pertama terhadap aset-based fraud adalah penyalahgunaan atau penggelapan aset, termasuk manipulasi laporan keuangan terkait aset. Yang kedua ada revenue-based fraud, yaitu manipulasi pendapatan, termasuk pengakuan pendapatan sebelum transaksi sah. Selanjutnya ada teknik deteksi dengan PSA 70, SA 240. Di sini ada 4. Yang pertama ada skeptisisme profesional, yaitu auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit. Dalam kasus PT Garuda Indonesia, auditor harus curiga terhadap pengakuan pendapatan yang signifikan dari perjanjian baru dengan PT Mahata Aeroteknologi, terutama karena perusahaan tersebut baru didirikan pada tahun 2017. Auditor harus mempertanyakan asumsi dan justifikasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengakui pendapatan tersebut, serta menilai apakah asumsi tersebut masuk akal dan didukung oleh bukti yang memadai. Lalu selanjutnya ada prosedur analitis, yaitu membandingkan tren pendapatan dengan periode sebelumnya dan dengan perusahaan sejenis untuk mengidentifikasi anomali. Yang ketiga ada pengujian substansif, yaitu memeriksa dokumentasi pendukung perjanjian kerjasama, termasuk syarat dan ketentuan untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang terakhir ada konfirmasi, yaitu mengkonfirmasi syarat dan ketentuan perjanjian dengan pihak ketiga atau PT Mahata Aeroteknologi. Selanjutnya adanya teknik deteksi, yaitu Fraud Diamond Framework. Yang pertama itu adanya tekanan. PT Garuda Indonesia mengalami penurunan laba bertahun-tahun yang meningkatkan tekanan pada manajemen untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, target keuangan yang agresif, dan harapan pemangku kepentingan untuk profitabilitas yang tinggi menciptakan tekanan tambahan. Yang kedua, adanya kesempatan, yaitu kelemahan dalam pengendalian internal terkait pengakuan pendapatan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan. Dan kurangnya pengawasan yang efektif oleh komite audit juga dapat memungkinkan terjadinya kecurangan. Kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian internal merupakan faktor dalam menciptakan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, adanya rasionalisasi, yaitu manajemen mungkin merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan bahwa pengakuan pendapatan yang diperlakukan untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham atau untuk menjaga stabilitas perusahaan. Mereka mungkin juga berpendapat bahwa perjanjian dengan PT Mahata Aeroteknologi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, meskipun tidak ada bukti mendukung klaim tersebut. Yang keempat, adanya kemampuan, yaitu individu dalam manajemen dengan pengetahuan mendalam tentang standar akuntansi dan pengendalian internal perusahaan memiliki kemampuan untuk memanipulasi laporan keuangan. Keahlian dalam menyusun penyajian yang kompleks dan menyembunyikan informasi penting juga dapat memungkinkan terjadinya kecurangan. Selanjutnya yaitu kasus PT Garuda Indonesia. Pada kasus PT Garuda Indonesia yang merupakan contoh nyata dari revenue based fraud atau kecurangan yang berfokus pada pengakuan pendapatan, di PT Garuda Indonesia kecurangan ini melibatkan pengakuan pendapatan kompensasi untuk pemasangan peralatan, layanan, aktivitas, dan hiburan dalam pesawat, serta pengelolaan konten dari perjanjian pada PT Mahata Aeroteknologi. Pendapatan sebesar 239.940.000 US dollar diakui meskipun perusahaan belum menerima kompensasi atau belum memenuhi syarat pengakuan pendapatan yang sah, merujuk pada PSA 23 yang menetapkan kriteria untuk pengakuan pendapatan. Kecurangan pada PT Garuda Indonesia berpotensi merusak reputasi perusahaan dan berdampak pada kepercayaan investor. 3 lembaga negara Indonesia, OJK, PPPK, Kementerian Keuangan, dan BPK RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan yang memicu sanksi bagi manajemen. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat menyebabkan implikasi hukum dan reputasi yang lebih luas dalam industri penerbangan dan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada analisis dari kasus PT Inti Jaya. Nah, analisisnya itu yang pertama tentang dampak dan identifikasi terhadap laporan keuangan pada kasus PT Inti Jaya. Nah, PT Inti Jaya melakukan channel staffing sebesar 100 miliar pada kuartal keempat tahun 2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profit margin sebesar 15% dengan mendorong lebih banyak produk ke distributor, meskipun belum tentu terjual oleh konsumen akhir. Nah, selanjutnya itu dampaknya terhadap current ratio.
Nah, channel staffing ini meningkatkan persediaan dan piutang yang tercatat sebagai aset lancar. Ini membuat current ratio tampak lebih tinggi, seolah perusahaan lebih likuid, padahal likuiditas sebenarnya bisa bermasalah jika barang tidak segera terjual. Baik, selanjutnya akan melanjutkan analisis kasus PT Indijaya. Yang terakhir ini ada dampak terhadap profit marginnya. Pendapatan yang tercatat meningkat akibat pengiriman barang yang belum tentu terjual, sehingga profit margin ikut naik, namun ini bersifat sementara dan bisa turun drastis di periode berikutnya jika ada retur atau koreksi penjualan. Lalu ada identifikasi red flag dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada kenaikan penjualan dan laba signifikan di kuartal 4 tidak konsisten dengan tren kuartalan sebelumnya. Dan kedua, lonjakan piutang dagang menunjukkan pengiriman barang yang belum tentu dibayar. Ketiga, kenaikan current ratio yang tidak didukung arus kas memberi kesan likuiditas meningkat padahal lainnya di atas kertas. Keempat, penurunan inventory namun lonjakan piutang, barang keluar tapi belum ada kas masuk. Lalu yang terakhir ada perubahan mendadak pada gross profit margin. Bisa jadi akibat dari penjualan semua atau tidak berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada analisis kasus PT Laki Semesta. Yang pertama itu ada dampak terhadap laporan posisi keuangan, yaitu peningkatan pada total aset dan peningkatan pada ekuitas. Lalu dampak terhadap rasio solvabilitasnya, yaitu dengan meningkatnya total ekuitas akibat penggelembungan aset, rasio DER akan menurun yang menunjukkan bahwa perusahaan tampak lebih solvable dan kurang berisiko. Bagi kreditur, ini dapat menyesatkan investor dan kreditor mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada rekomendasi prosedur audit untuk mendeteksi manipulasi pada PT Lucky Semesta. Yang pertama ada verifikasi dokumen appraisal, yang kedua ada analisis perbandingan, yang ketiga ada uji kelayakan, dan yang keempat ada wawancara dengan manajemen, yang kelima ada pemeriksaan kewajiban, yang keenam ada analisis laporan keuangan, yang ketujuh ada pengujian substantif. Selanjutnya ada analisis menggunakan fraud diamond. Yang pertama ada peluang, yaitu lemahnya kontrol internal memungkinkan terjadinya kecurangan. Yang kedua ada tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik akibat penurunan laba. Yang ketiga ada kapabilitas, yaitu pelaku memiliki otoritas dan akses untuk melakukan manipulasi tersebut. Dan yang keempat ada rasionalisasi, pelaku merasa tindakan tersebut bisa dibenarkan karena kompensasi yang diharapkan. Dan selanjutnya ada dampak fraud terhadap para pemangku kepentingan. Kecurangan dalam laporan keuangan tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga memberikan efek domino terhadap berbagai pemangku kepentingan. Bagi investor, kecurangan ini menimbulkan ketidakpercayaan dan potensi kerugian besar atas investasi mereka. Karyawan juga bisa berdampak melalui ketidakpastian kerja atau penurunan moral akibat reputasi perusahaan yang tercoreng. Selanjutnya dari sisi pemerintah, adanya fraud di perusahaan BUMN seperti PT Garuda menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengendalian. Sementara itu, masyarakat bisa juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap industri penerbangan nasional atau terhadap integritas BUMN secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa fraud bukan hanya persoalan internal perusahaan, akan tetapi juga isu publik yang luas dampaknya. Yang selanjutnya itu ada hasil dan temuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecurangan ini berhasil terdeteksi oleh 3 lembaga negara yakni OJK, Kementerian Keuangan, dan BPK RI. Mereka menemukan ketidaksesuaian laporan yang signifikan dan memberikan sanksi kepada pihak manajemen. Dampak dari kecurangan ini sangat besar, termasuk penurunan kepercayaan investor, kerusakan reputasi perusahaan, serta risiko hukum yang menimpa direksi. Perusahaan mengalami krisis kredibilitas yang turut mempengaruhi citra industri penerbangan secara umum di mata masyarakat. Nah, berikutnya itu ada rekomendasi solusi. Untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, PT Garuda Indonesia dan perusahaan lain perlu menerapkan langkah-langkah yang konkret. Pertama, memperkuat sistem pengendalian internal, terutama di area pencatatan pendapatan dan aset. Kedua, membangun budaya pelaporan yang aman dan terpercaya, wise labor system, agar karyawan merasa terlindungi saat melaporkan kecurangan. Ketiga, memberikan edukasi tentang etika dan tanggung jawab profesi kepada karyawan, khususnya yang bertugas dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir ini, audit eksternal yang independen dan menyeluruh perlu dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, perusahaan perlu memanfaatkan teknologi analisis data untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar sedemikian mungkin. Nah, kesimpulan dari yang tadi dijelaskan, asset-based fraud dan revenue-based fraud merupakan 2 bentuk kecurangan akuntansi yang berdampak besar bagi integritas laporan keuangan. Asset-based fraud seperti manipulasi piutang atau aset fiktif bertujuan memperkuat posisi keuangan perusahaan secara tidak sah. Sementara itu, revenue-based fraud seperti pengakuan pendapatan fiktif atau channel stuffing digunakan untuk mempermudah kinerja keuangan. Keduanya dapat menyesatkan pemangku kepentingan dan merugikan banyak pihak. Sekian pemaparan hasil analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.